persaksian kita, syahadat pertama di dalam kandungan. Itu ada di Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat ke-172. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum, jelas kalimatnya. Wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Nah, jadi rohnya masuk. Roh saat nanti menyatu dengan fisik, maka mulai membimbing fisik kita nanti untuk beraktivitas. Nah, segala aktivitas yang dikerjakan oleh fisik itu yang disebut dengan amal. Maka amal itu nanti yang dibawa pulang oleh roh. Ketika roh sudah mendapati amal, berubah namanya menjadi nafas. Dan nafas itu yang pulang. Jadi antara masuk dengan pulang itu beda. Masuk belum ada amal, keluar ada amal. Karena itulah panggilannya saat dipanggil roh itu pulang, itu menggunakan nafas, bukan roh lagi. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut, bukan kullu rohin, kullu nafs. Nah, nanti yang ditugaskan malakul maut. Quran surah ke-32 ayat yang ke-11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Nah, kalau amalnya bagus, amal bagus itu amal yang baik yang dinilai langsung oleh Allah sebagai kebaikan. Setiap kebaikan yang disepakati, dibenarkan oleh Allah disebut soleh namanya. Maka disebutlah dari sini amal soleh. Orang yang banyak amal solehnya akan memberikan ketenangan kepada jiwanya. Karena itu hal pertama yang dihasilkan dari seseorang ketika beramal soleh itu ketenangan jiwa. Itu dulu. Kalau kita sholat kan tenang ya, baca Quran tenang, ya kan? Berdoa tenang. Jadi semua bentuk amal soleh itu dampak awalnya menghasilkan ketenangan. Semua jenis amal soleh di Quran disebut dengan zikir. Salat itu zikir. Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14. Wa aqimis salata lidzikri. Baca Quran itu zikir. Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Berdoa itu zikir. Makanya kan kalau punya persoalan, ya alih-alih bikin status yang tidak jelas di media sosial itu, ya, yang tidak mengentaskan persoalan, lebih enak berdoa kan? Nah, bukankah saat berdoa itu seketika ada ketenangan ya? Nah, karena itu doa disebut dengan zikir. Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Kita pasca salat ya, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Zikir kan? Nah, zikir itu kan ketika diucapkan memberikan ketenangan pada jiwa kan? Itu Quran surah ke-4 ayat 103. Fa idza qadaitumus sholata, maka jika telah Anda tuntas mengerjakan salat untuk menambah ketenangan itu fadhkurullaha, segera berzikir. Apa fungsi zikir? Quran surah ke-13 ayat ke-28. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Itma'anna yatma'innu. Sifatnya disebut dengan tumanina. Karena itu dalam zikir ada tumanina. Bukankah dalam salat ada tumanina? Ya, maksudnya kalau kita ruku, kata Nabi, hatta tatma'inna raki'ah. Jangan langsung bangkit. Dan jangan langsung baca doa. Tenangkan dulu. Rapikan dulu, biarkan darah mengalir dengan nyaman. Jadi baca doa itu dalam ketenangan. Nah, karena itu sholatnya dinikmati. Ya, itulah tuma'ninah dalam sholat. Tuma'ninah dalam doa. Jiwa kalau terbiasa tuma'ninah, maka nafas itu akan memiliki tuma'ninah. Nafas yang punya tuma'ninah, maka disifati dengan mutmainnah namanya. Nah, itu yang pulang. Makanya ketika kita pulang, panggilannya nafas mutmainnah. Quran surah ke-89 Al-Fajr ayat 27-30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Nah, tadi ayat pertama yang dibaca itu mengingatkan apakah sampai kita duduk di kediaman ini, sampai detik ini sudah merasa mutmainnah belum? Jangan-jangan sampai malam ini belum ada ketenangan itu. Sehingga ketika dipanggil pulang atau diingatkan pun masih belum siap atau gelisah. Sederhana pertanyaannya, kalau ayat itu didengarkan pakai iman, kira-kira sederhananya begini. Hei, kalau malam ini meninggal, sudah siap belum? Ya? Nah, jiwa-jiwa yang terbiasa beramal soleh, kapanpun dipanggil itu nyaman saja. Mau malam ini, mau nanti, mau besok, tenang saja dia. Nah, karena itu jika memang belum mendapati itu, maka disusulkan tadi di An-Nahl ayat 97. Perbaiki imannya, baik lelaki ataupun perempuan. Man amila, siapa yang mengerjakan amalan salihah, perbuatan yang baik, min dzakarin au untha wa huwa mu'min, lelaki ataupun perempuan.
sepanjang ia mengaku beriman. Jadi iman itu akan mendorong pelakunya pasti berbuat baik. Ingat, itu persamaannya. Jadi kalau mengaku beriman pasti berbuat baik. Maka apa yang terjadi? Kata Allah, kalau Anda memutuskan merubah diri sejak detik ini, mengambil bacaan Quran tadi, maka Allah akan merubah sisa kehidupannya lebih terukur, lebih baik, lebih punya bekal dibandingkan hari-hari sebelumnya yang telah dilalui. Itulah falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi hayatan thayyibah itu mencakup banyak hal. Rizkinya lebih berkualitas dibanding sebelumnya. Memang sebelumnya mungkin kelihatan dapat banyak, tapi berkah tidak. Apakah rizki itu mendekatkan kita kepada Allah? Ada kualitas dalam rizki itu? Atau jangan-jangan bertambah, tapi maksiatnya pun nambah juga? Ya? Nah, coba dicek, apakah pakaian yang sudah dikenakan sekarang sudah banyak digunakan untuk ibadah? Jangan-jangan nambah koleksi pakaian yang sudah ada pun belum pernah dipakai sholat. Itu sepedanya tuh yang pernah dipakai dari subuh, ya, mulai olahraga, berangkat, sudah pernah dipakai ke masjid belum? Itu dihisab. Sepeda belum pernah dipakai ibadah, sudah minta motor. Motor belum pernah dipakai ke taklim, sudah minta mobil. Ya? Nah, itu sudah mendapatkan kebaikan belum di situ? Karena itulah kalimat thayyib ketika disebutkan pertama dalam Al-Quran, itu bersanding dengan kata halal, dibuka dengan huruf ya, dikuatkan dengan ayyuha, lalu objeknya menggunakan nas. Itu di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu. Ya disebutkan sebanyak 361 kali dalam Al-Quran untuk memanggil semua objek dengan semua jarak, baik dekat, menengah ataupun jauh. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya berfungsi menguatkan munada, haknya menegaskan, mengingatkan tanbih. Jadi ketika Allah mengatakan, hei semua manusia, dimanapun engkau merasa berada, merasa dekat, menengah atau jauh dari aku ingatkan ya, aku tegaskan ya, selama berkehidupan silahkan bertebaran di bumi. Jadi apapun, kulu mimma fil ardi, silahkan mencari penghidupan. Minimal kan kita katakan mencari sesuap nasi ya, walaupun yang dicari kan kendaraan juga, rumah juga, kan? Silahkan bertebar, silahkan. Tapi halalan thayyibah. Apa itu halal? Halal itu yang tidak ada problem di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu bisa kita hasilkan, maka semua kegiatan kita itu berubah namanya menjadi hasanah. Hasanah. Hasanah itu setiap perbuatan baik yang punya nilai di sisi Allah. Ya, bukan hanya sholat. Ya, sholat itu disebut hasanah. Quran surah ke-11 ayat 114. Aqimus sholata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanat. Jadi setiap kita sholat, kalau diniatkan karena Allah, ada poinnya. Ya, tapi bukan hanya ibadah ritual. Merawat anak, ya, kemudian saling menyayangi suami istri, meniatkan pekerjaan karena Allah, itu punya nilai. Setiap dikerjakan satu aktivitas, nilainya 10. Quran surah ke-6 ayat 160. Ini nggak apa-apa ya kita Quran hadis ya. Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Nah, ngitungnya tuh bukan begini. 1, 2, 3, terlalu sedikit. Menghitungnya dalam hitungan Allah tuh 1 keduanya 500 tahun. 2 ketiganya 500 tahun. 3 keempatnya 500 tahun. Nanti setiap poin hasanah itu 1 kedua, 2 ketiga, 3 keempat namanya ajrun. Ajrun, lahum ajrun ghairu mamnun. Ya, Quran misalnya surah At-Tin, surah ke-95 itu ya. Nah, nanti itu akan dikonfirmasi di akhirat. Itu yang kita sebut pahala. Ya, ini nggak akan ikut. Jadi pakaian yang kita kenakan nggak akan ikut. Tapi nilai, value yang melekat pada pakaian yang dikerjakan amal soleh, itu yang ikut berupa pahala. Nah, itu nanti ditampakkan saat sakaratul maut, plus saat kembali kepada Allah di akhirat. Hasanah di dunia dikonfirmasi di akhirat. Karena itu kita sering berdoa supaya kegiatan dunia kita menjadi hasanah, supaya di akhirat ditampakkan hasanahnya. Maka muncul kalimat doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ada di Al-Baqarah ayat 201. Nah, itulah sebetulnya gambaran kehidupan bekal kita yang diisyaratkan di 2 ayat tadi untuk kita siapkan sampai malam ini. Apakah perbuatannya sudah jadi hasanah atau belum? Ataukah kalau kita diwafatkan sudah punya bekal yang siap untuk kembali atau belum? Kalau merasa belum cukup bekal, maka cukupkan.
Kalau merasa yang kemarin itu banyak yang kurang, maka evaluasi. Jadikan sisa hidup lebih baik daripada sebelumnya, sehingga kapanpun kembali, maka kita lebih bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.